Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, sallallahu wasallam ala ibadihi alladziina istafa wa ba'd. Jemaah Masjid Ahmad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendirikan serangkaian ibadah salat sunnah, tarawih dan witir secara berjamaah, terlebih dahulu akan kami bacakan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, waktu imsak subuh besok pada tanggal 16 Juni 2017 atau bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1438 Hijriah, yaitu pada pukul 4:09 waktu Indonesia Barat. Sedangkan waktu berbuka puasa dan azan maghrib jatuh pada pukul 17:22 waktu Indonesia Barat. Yang akan bertindak sebagai imam sholat sunnah tarawih dan witir pada malam hari ini adalah Saudara Fahmi Arif Hidayat Eskom. Kemudian yang akan memberikan tausiah pada malam hari ini insyaallah adalah Al-Ustaz Zaid Al-Hadrami Eskom. Yang ketiga, hasil uang infak tarawih pada tanggal 20 Ramadan 1438 Hijriah alhamdulillah telah terkumpul sebesar Rp535.000. Pengurus Masjid Al-Ahmad mengucapkan banyak terima kasih, beriring doa, jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian himbauan kepada para jemaah yang bawa handphone, tablet atau perangkat alat komunikasi lainnya dimohon untuk segera menonaktifkan, mematikan suara handphonenya pada saat ibadah sholat sunnah tarawih dan witir sedang berlangsung. Kemudian bagi para jemaah yang membawa anak, diharapkan untuk dapat mengawasi anaknya agar dapat menjaga ketenangan dan khusyukan selama ibadah sholat sunnah berjamaah. Diharapkan kepada jamaah secara umumnya yang berada di belakang untuk tidak mengobrol dan berdiskusi saat khotib sedang menyampaikan tausiah sampai selesai. Yang kelima, lain-lain diinformasikan kepada jamaah yang akan melaksanakan iktikaf dan sholat qiyamul lail pada 10 malam terakhir Ramadan di 10 malam terakhir Ramadan di Masjid Al-Ahmad pada malam ke-22 Ramadan 1438 Hijriah bertepatan dengan esok Jumat tanggal 16 Juni 2017, dipersilakan untuk mengisi daftar keikutsertaan di papan pengumuman Masjid Ahmad paling lambat besok hingga ba'da subuh untuk mendapatkan jatah konsumsi makan sahur bersama di Masjid Ahmad. Demikian kepada ibu bapak jemaah Masjid Ahmad sekaligus warga perumahan Permata Tulung Mas yang ingin berpartisipasi menyalurkan bantuan berupa makan sahur di 10 terakhir malam Lailatul Qadar, dipersilakan menghubungi koordinator kepada Ibu Latif. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Zaid Al-Hadrami Eskom kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya' wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir ayunana min al-khiyanah. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir nantinya, pertama-tama kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala karena sampai malam ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk hadir menikmati sholat berjamaah ini sekaligus menikmati bulan Ramadan. Kita perlu bersyukur atas nikmat ini agar Allah memberikan kita rezeki untuk ketemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin. Baik, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini kami ingin berikan nasihat yang juga singkat dan padat. Kenapa kita katakan singkat dan padat? Karena ini bersumber daripada hadis Rasulullah SAW
Rasulullah pernah didatangi oleh seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Musnadnya, di mana disebutkan ada salah seorang itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang datang kepada Rasul, kemudian orang ini bertanya, minta dinasihati. Ya Rasulullah, ausini, nasihati aku ya Rasulullah. Tapi nasihatnya ini ringkas ya. Nasihatnya ringkas dan jangan lama-lama. Sudah pernah tahu di sini Pak? Belum, alhamdulillah. Nah kalau sudah saya ganti. Tolong ya Rasulullah, nasihati aku tapi jangan panjang-panjang, kata dia itu. Jangan panjang-panjang. Sama kan kayak kebanyakan kita. Ceramah panjang dikit sudah batuk-batuk. Artinya apa? Jemaah sekalian rahimakumullah. Saya ketika membaca hadis ini saya teringat. Saya cerita sedikit. Pernah suatu ketika kami diundang di salah satu tempat. Salah satu orang yang hadir itu sudah pegang tangan kita dulu. Ustaz, tolong ya Ustaz, jangan lama-lama. Saya pikir ini problem cuma kita saja. Ternyata zaman sahabat juga terjadi yang seperti ini. Di mana ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Lalu sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihati aku, tapi yang singkat ya, jangan panjang-panjang. Subhanallah. Lalu ketika melihat dari sini, saya anggap ternyata problemnya zaman dulu seperti itu. Artinya apa? Kenapa sih ada orang-orang yang memang kalau seandainya diberikan nasihat yang terlalu bertele-tele itu bosan Pak? Itu hikmah besar ya dari hadis ini ya, hikmah. Sehingga para dai, para ustadz hendaknya mengetahui tentang hal ini. Karena itu, karena nasihatnya singkat dan waktunya juga singkat, saya akan bacakan hadis ini. Mudah-mudahan pas. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kasih nasihatnya Nabi pun ringkas. Kalau kita mau pecah-pecah, isinya 3. Meskipun Rasul tidak mengatakan langsung menyebutkan 3 yang kamu harus lakukan, enggak. Tapi dalam redaksi hadis menyebutkan Rasulullah SAW itu mengatakan, baiklah, idza kumta fi shalatika fasalli salata muwaddi'. Ini nasihat pertama kata Rasul. Lalu yang kedua apa? Wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa bimma fi yadin nas. Kata Rasulullah SAW, kalau saya pecah jadi 3 nasihatnya. Yang pertama apa? Idza kunta fi shalatika fashalli salata muwaddi'. Jadi kalau kalian sedang sholat, tolong bayangkan kalau Anda sedang sholat yang paling akhir. Subhanallah ya. Rasul itu kalau pilih nasihatin orang, itu dipilih sesuatu yang esensi penting. Kenapa? Nasihatnya pendek dan minta dipersingkat. Maka Rasul pilihkan satu hal yang paling urgent dalam kehidupan kita, dalam kehidupan secara khusus sahabat yang bertanya dan secara umum kita semuanya. Apa kata Rasulullah? Idza kunta fi shalatika fashalli salata muwaddi'. Jadi kalau kamu sedang sholat, bayangkan ini sholat perpisahan. Ini sholat saya yang terakhir. Entah subuh nanti masih bangun lagi apa tidak. Kalau seperti itu apa? Yang kita rasakan adalah efek dari ibadah itu. Baru kita nanti akan bisa menikmati. Tapi kalau kemudian kita tidak pernah membayangkan dan tidak pernah menghadirkan itu, maka sungguh imam baru baca agak panjang dikit, wah itu sudah macam-macam ilustrasinya kan gitu. Sehingga apa yang terjadi jamaah sekalian, coba kita renungkan yang seperti ini. Idza kunta fi shalatika fashalli salata muwaddi'. Kenapa sih Rasul ingatkan bahwa ini sholat yang paling akhir? Rasul ingin membuat sesuatu perkara, ada satu hal, ada satu amalan yang kalau kita lakukan membuat kita menjadi orang yang paling semangat untuk ibadah. Apa itu? Hadirkan ingatan kita tentang kematian. Terus, sehingga kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh orang Ansar, ada seorang sahabat dari Ansar itu mengatakan, ya Rasulullah, man akyasun nasi. Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling cerdas itu? Kata Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas adalah orang yang kemudian dia mempersiapkan tentang hari depannya, tentang bagaimana dia mengingat Allah Ta'ala akan hisab dia, Allah Ta'ala akan mempertanggungjawabkan semua amalnya. Itu yang membuat dia akhirnya dia mempersiapkan hari-hari itu, hari-hari pembalasan, hari-hari hisab, hari-hari yang Allah akan hisab seluruhnya. Subhanallah, ini orang yang paling cerdas kata Rasul.
Karena itu Rasulullah ingatkan, kalau kamu sedang sholat, bayangkan ini adalah sholat perpisahan, supaya kita semangat lagi untuk sholat. Kenapa? Orang kalau tahu besok bakal mati, itu pasti persiapan ibadahnya luar biasa. Saya selalu kasih contoh, Pak. Contoh saja, ada orang sudah diberitahu, ini minggu depan Anda akan dieksekusi mati. Pernah nggak kebayang kalau dia ingin, kayaknya sebagai terakhir ini saya ingin zina dulu lah. Ada nggak yang berani seperti itu? Nggak ada. Bahkan orang-orang yang akan dihukum mati, yang saya tahu, itu kemudian disiapkan bukan cuma hari-harinya, nggak ditakut-takuti. Misalkan dia mau dihukum mati itu tunjuk-tunjukkan, ini pistol yang mana dia akan nembak kamu nih. Nggak ada yang seperti itu. Bahkan pernah diulas di salah satu media yang ada, itu disebutkan jalan menuju ke tempat dia ditaruh di penjara itu dikasih karpet supaya algojo yang ketika lewat itu tidak bikin dia takut dan stres. Kan semakin dekat kan tak semakin dekat. Nah, ini lagi akan digantung atau diapain? Sehingga bayangan kematian itu untuk apa? Tapi subhanallah, kita lihat tidak ada satupun orang yang berani nekat untuk tetap bertahan dengan kemaksiatannya. Hatta orang yang tidak beriman, pasti dia ingin dekat dengan Tuhannya. Kenapa? Dia tahu bahwa ini akan dihisab oleh Allah. Apalagi orang mukmin, orang muslim, pasti dia akan berpikir panjang untuk kemudian bermaksiat lagi. Dan itulah hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh kita. Ini nasihat yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wala takallam bikalamin ta'dhiru minhu ghadan. Jangan kalian mengucapkan satu kalimat, jangan kalian mengucapkan satu kata-kata yang akhirnya kalian harus cari-cari alasan untuk menariknya lagi. Berarti masalah apa ini? Lesan. Apalagi di akhir zaman ini, luar biasa Pak. Mohon maaf, ini sekarang kita ini hidup di zaman di mana otak kita tidak berfungsi dengan baik, tapi tangan dan lisan kita lebih melampaui otak kita. Sehingga kadang orang begitu mudahnya memposting sesuatu, menulis sesuatu tanpa berpikir ini benar apa tidak, tanpa melakukan proses, ini berita yang saya posting itu baik apa tidak, tanpa berpikir apa yang kita omongkan berefek baik kepada orang lain atau justru malah menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi. Tak pernah berpikir. Makanya Rasul kasih nasihat ini. Kenapa kita sering terpleset di sini, Pak? Kita sering terpleset dengan lesan kita. Sungguh, jamaah subhanallahi, perkataan baik saja Allah akan dihisab dengan hisab yang sangat detail dan rinci. Bukan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian katakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Sungguh besar kemurkaan Allah Ta'ala kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak kerjakan. Ayat ini kan sindirannya kepada siapa? Kepada semua penyampai kebaikan, pada semua penyampai kebenaran. Ingat kamu nasihatin orang lo ya, ingat, kamu harus amalkan itu. Kalau enggak bahaya. Kenapa? Allah akan murka sama Anda. Dalam ayat yang lain Allah lebih tegas lagi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun, kata Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala mengatakan kamu perintahkan orang lain berlaku baik, salat malam, puasa sunnah dan lain sebagainya. Wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupakan diri kamu. Sedangkan kamu punya kitab. Ayat ini sebenarnya kitabnya kepada orang-orang Yahudi. Diturunkan Taurat kepada kalian, tapi masuk pada kita semuanya. Bukankah Allah turunkan Quran sama kita? Ada sebagian orang banyak referensinya, tapi ternyata apa? Kau lupakan diri kamu. Apalah takirun, kamu gak mikir dengan apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Itu sindiran dari Allah Ta'ala bagi mereka yang menyampaikan kebaikan. Lalu bagaimana dengan orang yang terucap sesuatu yang mungkar, sesuatu yang salah, sesuatu yang dosa? Tentu akan jauh lebih dahsyat lagi hisabnya Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Maka dari itu hati-hati jamaah subhanallahi. Kita ini hidup di zaman kita dianjurkan lebih banyak diam dan tidak banyak komentar. Karena kita tinggal di zaman yang penuh dengan fitnah. Satu ngomong begini, satu ngomong begitu. Bingung kita. Caranya bagaimana? Kata para ulama, terdahulu yang saleh di antara Imam Zahabi menukilkan sebagian besar ucapan-ucapan para ulama. Salah satu ringkasan yang paling jelas kata Imam Zahabi yaitu apa? Kalau Anda menjumpai zaman penuh dengan fitnah, zaman penuh dengan ujian, zaman penuh dengan permasalahan dan problematika umat, maka sungguh hal yang paling baik yang perlu Anda lakukan adalah lebih banyak diam. Kamu usah ikut-ikutan komentar, ini ngomong ini ngomong ini, gak selesai. Terutama menyangkut masalah ucapan-ucapan di sosial media. Saya perlu ingatkan, kenapa? Ini problem kita sekarang. Problem kita, orang gak berpikir lagi bahwa ini Ustaz, ini kan baik Ustaz. Iya baik, bukankah Anda harus cek ini benar apa tidak? Kadang berita ini benar apa tidak, meskipun kelihatannya menguntungkan umat Islam, hati-hati. Allah akan tanya kalau berita itu dusta. Allah akan tanya. Allah akan tanya kalau seandainya apa? Berita itu tidak benar. Allah akan hisab kita, jemaah sekalian, dihukumi dusta kita. Meskipun
itu menguntungkan umat Islam. Meskipun kita diuntungkan dengan berita-berita itu, tapi ingat, benar nggak berita ini? Benar nggak tulisan ini? Benar nggak kenyataannya seperti itu? Atau hanya sekedar rekayasa untuk membuat orang semakin nyaman dengan situasi yang ada? Maka dari itu jamaah subhanallahi wala takallam bikalamin ta'diru minhu qadar. Jangan sampai kamu mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan kamu harus cari-cari alasan di kemudian hari untuk kemudian kamu tarik ucapan itu. Ingat jamaah subhanallahi. Bukan Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi itu pernah menasihati kepada kita semuanya, annal kalama asir, idza kharaja min fika sirta anta asir. Yang namanya ucapan, yang namanya omongan itu tawanan Anda. Anda yang menawan. Tapi kalau sudah keluar dari Anda yang ditawan oleh ucapan-ucapan Anda. Maka dari itu menyesal gara-gara kita nggak jadi ngomong itu lebih baik daripada kita menyesal karena sudah kadung ngomong. Saya ulang Pak ya. Menyesal gara-gara kita nggak jadi ngomong itu lebih baik daripada apa? Kita sudah kadung ngomong dan kita sesali. Aduh, kenapa kok saya ngomong kayak gitu ya? Kenapa? Karena kalau kita menyesal nggak jadi ngomong, nggak ada yang perlu kita sesali, nggak ada yang perlu kemudian kita harus tarik dan revisi lagi. Tapi kalau kita sudah kadung keceplosan ngomong, apalagi sudah didengar oleh ratusan ribuan orang dan kita sudah malu bakal digoda oleh iblis, kamu nggak berani menarik ucapanmu kan? Kamu nggak berani menarik ucapanmu kan? Sampai akhirnya kita terpikirkan tentang masalah itu. Hati-hati jamaah sekalian. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada orang tersebut wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayyin nas. Hendaknya kalian itu kata Rasulullah SAW berputus asalah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Artinya apa? Jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Jangan terlalu iri dengan apa yang di tangan mereka. Jangan terlalu berambisi pingin seperti apa yang mereka miliki. Kenapa? Karena itu belum tentu baik bagi kita. Tapi Pak, memang fitrah kita itu pinginnya begitu. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Zuyyina lin-nasi, telah dihiasi dalam kehidupan manusia itu hubbus syahawat, cinta kepada syahwat, minan nisa, kepada wanita, kepada anak, kepada harta, kepada kendaraan. Memang fitrahnya kita begitu. Saya mau tanya Pak, kalau ada yang ngasih bapak emas 1 kilo, kira-kira diterima atau ditolak? Hah? Masya Allah, yang jawab cuma 1, yang lainnya nolak. Baik, itu emas. Bayangkan Pak, Allah Ta'ala kemudian sebut, memang fitrah kita senang. Tapi ingat, jangan tertipu dengan apa yang di tangan manusia. Karena belum tentu kalau itu jatuh ke tangan kita tetap soleh. Belum tentu. Makanya paling enak apa? Kita minta kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang paling enak. Dan Allah tahu mana yang terbaik bagi kita. Allah tahu mana yang baik buat kita, mana yang nggak baik buat kita. Bisa jadi sesuatu itu kita sukai, tapi sebenarnya itu buruk bagi kita. Dan bisa jadi sesuatu yang buruk itu kita nggak nyaman dengannya, tapi sebenarnya baik bagi kita. Dan betapa banyak orang-orang yang dulunya menyesal, orang-orang yang dulunya menangis, orang-orang yang kemudian diuji sama Allah Ta'ala dengan banyak kesempitan dan kekurangan. Dia menyesal di awalnya, dia menangis di awalnya, tapi 10 tahun berikutnya dia bahagia. Kalau nggak dikasih hukuman atau tidak dikasih ujian kayak gitu, mungkin saya nggak seperti sekarang. Betapa banyak orang yang ketika dia jatuh, misalkan yang contoh di PHK, jatuh. Semua orang mencela dia, semua orang melecehkan dia. Dulu waktu kaya luar biasa, waktu jatuh nggak ada yang lihat dia. Subhanallah. Tapi subhanallah, Allah ada hikmahnya itu. Nggak mungkin sesuatu itu terjadi kepada orang beriman tanpa hikmah yang dalam. Pasti ada hikmahnya. Ternyata apa? Orang ini dengan begitu dia bertahan survive dengan kehidupannya sampai akhirnya dia punya usaha sendiri dan seterusnya. Apa kata dia? Sungguh, kalau Allah nggak bikin saya di PHK, mungkin sampai hari ini saya tetap jadi pegawai. Subhanallah. Itulah hikmah. Kadang kita baru mensyukuri hikmah Allah setelah sekian puluh tahun, setelah sekian tahun berlalu. Tapi pada saat kita sedang kena musibah itu, kadang iman kita kadang diuji sama Allah Ta'ala. Maka dari itu, jamaah sekalian wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayhin nas. Tolong jangan kemudian kita ini berharap-harap, berputus asalah dengan apa yang di tangan manusia. Karena apa yang di tangan mereka belum tentu kekal abadi. Yang paling perlu kita harapkan adalah kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah Ta'ala. Karena dunia ini sementara, kita tinggal di sini juga sementara, kita berharap berlebihan juga belum tentu baik bagi kita. Bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh punya kendaraan, bukan tidak boleh punya rumah bagus. Silakan cari itu, tapi jangan berambisi. Karena ambisi itu jelek. Kalau orang punya cita-cita, saya ingin punya rumah yang layak untuk keluarga saya, silakan. Selama itu niatnya tulus, mudah-mudahan Allah mudahkan. Tapi ingat yang paling penting apa? Yang paling penting jangan lupa menutup doa-doa kita dengan satu kalimat, yaitu apa? Kalau memang ini baik ya Allah mudahkan. Kalau tidak,
ganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana hadis-hadis dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita dianjurkan untuk meminta sesuatu yang baik, baik untuk urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan singkat, sebagaimana komitmennya kan. Nasihatnya singkat, tidak lebih dari 10-15 menit, supaya kita bisa punya gambaran. Dan satu hal yang perlu saya tekankan, penting bagi kita semuanya memahami tentang konsep nasihat yang ringkas dan padat. Kenapa? Tidak semua orang nyaman dengan nasihat panjang. Mungkin ada yang senang 1 jam, ada yang nggak senang. Mungkin 5 menit, aduh Ustaz, kapan selesainya ya? Ya itu. Makanya harus tahu. Dan salah satu hadis yang sangat-sangat penting harus dipahami oleh para dai adalah hadis ini. Rasul kasih nasihat tidak lebih dari 5-10 menit tentang masalah ini. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Allah jadikan kita hamba yang istiqomah di atas Islam dan Sunnah, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.